operasi. Tidak ada dokter yang mau amputasi pasien, tapi ketika kita harus memilih kaki atau orang yang kita selamatkan, ya kita pasti selamatkan orang, karena kakinya memang selamat. Kalau masih bisa diselamatkan, pasti selamat. Jadi, kemarin saya bertugas di IGD dan terjadi lagi suatu kisah lama yang terulang kembali. Seorang anak mengalami kecelakaan dan kemudian patah tulang, tetapi mereka memilih untuk tidak berobat ke rumah sakit, tetapi pengobatan alternatif, yaitu urut atau pijat. Sehingga ini menimbulkan suatu pertanyaan dan perdebatan yang selama ini belum selesai-selesai, yaitu lebih bagus mana sih sebenarnya, urut atau tindakan medis dalam menangani patah tulang? Ya, urut atau operasi lah, karena banyak orang itu tidak mau dioperasi. Begitu dengar kata operasi, mereka memilih urut. Nah, yang pertama kita akan bahas patah tulang, atau dalam bahasa kerennya itu, bahasa rotenya itu fracture, ya, rote-rote agak Australia Inggris sedikit, itu fracture. Nah, fracture itu bisa dibagi menjadi itu open fracture dan close fracture. Open fracture itu open, terbuka, itu suatu keadaan patah tulang yang mana patahan tulang tersebut itu keluar dari kulit. Sedangkan close fracture itu suatu kondisi patah tulang di dalam, tetapi tidak menimbulkan robeknya jaringan kulit sehingga patah tulangnya tidak kelihatan di luar, ya. Teman-teman, tulang ini unik, ya. Tulang ini salah satu dari sedikit bagian tubuh yang proses penyembuhannya itu sangat remarkable, sangat luar biasa. Dia bisa sembuh tanpa bekas atau sembuh sempurna tanpa menimbulkan jaringan parut. Nah, kalau jaringan parut itu, kalau teman-teman pernah luka di tangan, kemudian ada bekas luka, ya, saya tidak ada sih, saya mulus. Kalau saya bekas lukanya di hati, tangan aman. Jadi kalau teman-teman mungkin dulu pernah celaka, kemudian dibiarkan ada jaringan kayak garis gitu, orang bilang bekas luka, nah itu jaringan parut. Nah, tulang itu bisa sembuh tanpa ada jaringan parut. Nah, proses penyembuhan tulang itu ada yang disebut dengan proses penyembuhan indirect atau secara tidak langsung, dan proses penyembuhan direct. Pada proses penyembuhan indirect ini ada 4 fase yang sangat penting, ya. Yang pertama itu fase peradangan akut. Jadi pas habis patah tulang itu fase peradangan akut berlangsung antara 1 sampai 7 hari. Kemudian setelah fase peradangan akut 1 minggu, itu ada namanya fase pembentukan soft callus. Soft callus itu dibentuk 2 sampai 3 minggu, dan ketika tulang patah, misalnya ini tulang kita, ya, ketika ini patah, maka akan terjadi jarak. Misalnya dia patah seperti ini, nah ini kan akan terjadi jarak. Nah, soft callus itu akan terbentuk dari ujung yang ini untuk dia bisa menyambung kembali. Jadi akan ada timbul suatu jaringan untuk menyambung kembali antar jarak ini. Tulang itu bisa berusaha untuk saling nyambung, ya. Jadi hubungan kalian kalau baru patah sedikit, cobalah usahakan untuk bisa nyambung dulu, jangan putus asa, ya. Jadi soft callus itu berjuang untuk supaya dua bagian tulang yang terpisah itu terkoneksi kembali. Nah, kemudian setelah soft callus itu bisa berhasil mencapai 2 ujung tulang, mereka sudah kembali menyatu, maka soft callus ini harus diganti dengan hard callus. Hard callus itu yang kuat, yang bisa menahan bobot tubuh. Nah, hard callus ini bisa terbentuk 3 sampai 12 minggu atau bisa sekitar 3 bulanan, ya. Hard callus ini memang kuat, tetapi dia tidak seperti tulang yang asli, ya. Sehingga nanti setelah hard callus dia harus memasuki tahap keempat, yaitu remodelisasi, untuk dia digantikan dengan sel-sel tulang yang sesungguhnya. Nanti di situ ada osteoklast dan osteoblast yang akan berperan untuk pembentukan tulang sejati, ya. Jadi ada 4 fase tadi: fase peradangan akut, kemudian fase pembentukan soft callus, kemudian hard callus, dan yang terakhir itu fase remodelisasi. Maksudnya direct itu karena dia tidak melalui proses pembentukan kalus, ya. Kalau tadi kan ini terpisah begini, kemudian ada kalus dari sini yang akan menyambung ke sini supaya bisa menyembuhkan tulang. Nah, kalau proses direct langsung itu tanpa ada kalus. Nah, kok bisa tanpa ada kalus? Karena tulang ini kita pertemukan, ya. Jadi tanpa perlu dia harus berusaha menyambung kembali, kita menjadi pihak ketiga yang menyambung. Seperti mak comblang dalam hubungannya, kita yang menyambung kembali tulang ini. Nah, artinya direct bone healing atau proses penyembuhan langsung ini hanya mungkin terjadi dengan suatu proses tindakan medis.
Sebenarnya banyak ya faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan tulang. Tetapi yang sangat penting itu suplai pembuluh darah ya, dan kemudian stability atau stabilitas dari tulang itu. Jadi stabilitas itu maksudnya kalau tulangnya patah dan dia bergerak terus ya, itu akan memperburuk proses penyembuhan. Makanya kalau orang yang patah tulang itu salah satu anjurannya itu diistirahatkan, kemudian kalau di rumah sakit ya dipasang pen. Jadi dipasang pen maksudnya supaya tulangnya tidak bergerak, dia stabil dan bisa proses penyembuhan itu bisa terjadi dengan baik ya. Kalau terjadi gangguan dalam proses penyembuhan tulang indirect itu, maka akan terjadi gangguan penyembuhan tulang atau yang paling sering disebut itu malunion ya. Malunion itu malunion. Union itu menyatu, mal itu kesalahan. Jadi kesalahan tulang dalam menyatu. Nah, malunion ini bisa berupa delayed union ya, atau proses penyambungan tulang itu lebih lama dari seharusnya. Kemudian yang kedua itu yang non-union. Non-union itu suatu keadaan patah tulang yang sudah 9 bulan tidak menyatu, selama 3 bulan berturut-turut itu tidak ada tanda-tanda perbaikan. Non-union ini bisa ada 2 macam, yaitu karena atropik non-union dan yang kedua itu karena hipertropik non-union. Nah, kalau atropik non-union memang tidak ada proses penyembuhan, jadi tidak ada pembentukan kalus karena kegagalan revaskularisasi. Jadi, ini salah satu penyebab kenapa kalau orang patah tulang itu kita sarankan untuk berhenti dulu merokok ya. Karena proses merokok itu akan mengganggu dalam proses vaskularisasi ini sehingga menyebabkan atropik non-union. Nah, yang kedua itu ada yang namanya hipertropik non-union. Nah, kalau hipertropik non-union ini terbalik, dia bukannya tidak ada kalus, tapi kalusnya itu ada. Justru banyak kalusnya banyak, tetapi dia tidak menyatu ya. Jadi seperti ini, kalusnya itu ada, tapi dia ke atas sini, ke bawah sini, dia tidak ke arah tulang yang sebelahnya yang patah. Dia akhirnya ya banyak pembentukan kalus, tapi tidak menyatukan. Nah, itu disebut dengan hipertropik non-union. Nah, kalau atropik tadi itu karena kegagalan vaskularisasi, kalau hipertropik ini karena kegagalan stabilisasi. Jadi tulang yang patah dibiarkan kemudian bergerak terus, itu menyebabkan hipertropik non-union ya. Nah, maka pengetahuan tentang anatomis ya, bentuk tulang, lapisan-lapisan tulang, proses penyembuhan tulang, sel-sel yang berperan di situ itu sangat penting untuk penyembuhan dan untuk pasien. Nah, dari sisi ilmu pengetahuan medis ya, itu ya di rumah sakit tempatnya ya. Kalau kalian mau cari tahu tentang penyakit ya di rumah sakit ya. Kemudian dari sisi steril alat ya, itu rumah sakit jelas steril, karena kalau misalnya seandainya pun ada tindakan pasti steril ya. Saya sering tuh dengar orang kita mau tindakan operasi terus mereka bilang sabar ya dok, kita ke orang pintar dok. Memangnya dokternya nggak pintar ya. Dokter sekolah 12 tahun itu nggak pintar-pintar menurut mereka yang pintar itu justru yang tidak sekolah ya. Ini yang menjadi lucu buat saya. Biasanya sih 2 alasan yang saya paling sering temukan ya. Kalau mungkin ada yang lain, kalau teman-teman ada alasan lain mungkin bisa di kolom komentar di bawah. Tapi yang paling saya sering temukan itu 2 alasan. Yang pertama itu karena biayanya mahal ya, biaya operasi mahal. Nah, saya rasa sebenarnya memang lebih mahal di awal saat tindakan operasi atau tindakan lainnya di rumah sakit, tetapi kemudian dia bisa lebih cepat bekerja dan lebih cepat menghasilkan uang. Lalu bagaimana dengan BPJS ya? Kita ini sudah punya BPJS. BPJS sudah menawarkan dengan gratis ya. Jadi saya rasa bukan alasan biaya untuk menolak saran dari tindakan medis ya. Lalu yang kedua yang saya sering temukan itu takut, karena mereka merasa begitu mendengar kata operasi itu tampaknya begitu mengerikan ya. Ya mungkin sama kayak zaman dulu orang-orang takut sama dengar kata mama mantu itu takut ya. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang mama mantu baik-baik ya. Buat kakak saya baru nikah, saya punya mama mantu ya baik kok, apa. Ya, tapi ya itulah mereka takut. Nah, yang menjadi pertanyaan buat saya, mereka itu takut karena sakit kan dibius ya. Justru kalau diurut itu sakitnya luar biasa ya. Bayangkan tidak ada pembiusan. Kemudian tulang yang patah itu diramas-ramas, itu justru sakit, tapi mereka berani ya. Jadi ini bukan masalah takut karena sakit ya menurut saya. Takut karena komplikasi operasi ya,
Ya semua tindakan medis pasti punya komplikasi ya, tetapi itu sudah sangat diminimalisir ya. Misalnya komplikasi infeksi itu sudah sangat diminimalisir dengan alat yang steril ya. Dan komplikasi-komplikasi yang lain itu sudah prosedur rumah sakit sudah sedemikian mengatur supaya meminimalisir. Nah, lalu sekarang saya tanya, kalau tindakan-tindakan yang di luar, misalnya urut itu, ya, misalnya tindakan urut itu memangnya tidak ada komplikasi ya? Ada, justru sangat banyak ya komplikasi dari tindakan urut. Tadi saya sempat bilang ada open fracture dan closed fracture. Kalau open fracture di urut pasti infeksi, ya, tambah minyak-minyak lagi, minyak lintah lah, lintah laut, lintah darat, buaya darat, pokoknya minyak-minyak itulah. Itu pasti infeksi ya. Bayangkan lukanya itu diramas-ramas dengan tangan yang tidak disteril, pasti infeksi. Kemudian saya pernah baca beberapa laporan kasus ya. Itu ada dokter-dokter yang punya pasien yang menolak operasi, kemudian diurut, dan kemudian terjadi suatu emboli. Emboli itu, jadi luka itu kan tadi di fase awal penyembuhan ada fase peradangan akut. Di situ ada sel-sel, ada hematom, ada pembekuan, proses pembekuan darah supaya darah tidak mengalir. Nah, ketika diramas-ramas, sel ini akan terlepas ya. Nah, kalau sel ini terlepas, gumpalan-gumpalan sel ini terlepas dan masuk ke pembuluh darah, ya, pembuluh darah ini kan semuanya akan mengalir ke paru-paru ya. Nah, dan dia mengalir ke paru-paru dan dia menghambat pembuluh darah kecil di situ, orang itu bisa meninggal karena gagal napas ya. Nah, itu salah satu komplikasi yang mematikan dari urut. Dan kemudian ada lagi, misalnya ada satu kasus yang saya pernah baca laporan kasusnya itu, si pasien ini menolak operasi, kemudian memilih untuk diurut, dan kemudian dia datang sekitar 3-4 tahun kemudian dia datang dengan tumor ya. Jadi karena diramas-ramas itu menimbulkan banyak trauma-trauma tambahan pada tulang, akhirnya dia menjadi suatu keganasan ya. Jadi tindakan urut pun ada komplikasinya dan banyak ya. Dan kalau dia patah tulang di dalam, tulangnya itu, patah tulang itu bukan seperti kita amplas tulang yang mulus ya. Patah tulang itu serpian-serpiannya tajam ya. Teman-teman bayangkan serpian yang tajam dan teman-teman ramas, maka teman-teman punya jaringan di dalam. Kalau dia patah di sini saya ramas ya, di dalam sini ini bukan cuma tulang, ada otot ya, daging, kemudian ada saraf ya, ada jaringan-jaringan pengikat. Kalau kena di otot ya, ototnya robek. Kalau kena di saraf dan sarafnya kena, ya itu bisa timbul cedera permanen ya. Saraf itu salah satu bagian yang paling susah untuk sembuh. Nah, jadi takut sakit, urut lebih sakit. Takut komplikasi, urut punya banyak komplikasi ya. Jadi ya teman-teman jangan takut lah. Memang kata operasi itu mengerikan, tapi tidak semengerikan ketika kalian jalan ya. Dan kemajuan teknologi sampai sekarang ini justru lebih bisa mengurangi nyeri dan mempersingkat masa penyembuhan post operasi ya. Dan saya sangat menyarankan teman-teman untuk ke dokter saja ya. Dan tadi saya sempat singgung bahwa yang sangat penting dalam proses penyembuhan tulang itu vaskularisasi dan stabilitas dari tulang. Dan yang namanya absolute stability atau kestabilitasan yang paling sempurna itu hanya mungkin dengan suatu proses tindakan bedah. Selain itu tidak bisa ya. Tidak bisa kita dengan urut. Justru urut itu mengganggu stabilitas ya. Terus ada orang-orang yang bilang, kok saya ke tukang urut tapi sembuh kok. Nah ini, tadi kan saya sudah bilang di awal, tulang itu punya kemampuan yang hebat untuk regenerasi. Jadi bisa saja kalian itu lagi hoki ya, kalian beruntung karena tidak ke rumah sakit dan memang tulang kalian sembuh. Mungkin jenis patah tulang kalian itu patah tulang yang memang bisa sembuh sendiri. Jadi itu bukan karena kalian ke tukang urut, tapi memang tubuh kalian yang menyembuhkan diri dengan sendiri ya. Kemungkinan kedua, sebenarnya mungkin terjadi malunion. Dia menyatu, oke. Dia tidak sakit lagi, oke. Tapi mungkin dia nyambungnya tidak lurus sempurna. Kalau teman-teman pernah dengar, mungkin teman-teman kalian ada yang jalan kaki sebelah lebih panjang dari sebelah, ya sehingga jalannya itu tidak simetris. Nah mungkin saja itu karena malunion. Jadi tulangnya memang menyatu, tetapi ada salah posisi sedikit sehingga tidak sakit, tapi terjadi perubahan posisi anatomis sehingga dia kakinya tidak sama panjang ya. Lalu ada juga yang bilang, loh teman saya ke dokter malah diamputasi ya. Amputasi itu adalah jalan terakhir. Jadi bukan karena dia ke dokter dia diamputasi, tetapi memang patahnya itu yang parah ya, atau mungkin justru sudah dibiarkan berbulan-bulan. Ke tukang urut mungkin datang itu sudah dalam kondisi ototnya, jaringannya sudah mati, jadi tidak bisa diselamatkan. Makanya diamputasi untuk selamatkan orangnya ya.
Tidak ada dokter yang mau mengamputasi pasien, tapi ketika kita harus memilih kaki atau orang yang kita selamatkan, ya kita pasti selamatkan orang. Karena kakinya memang sudah mati, ya. Kalau masih bisa diselamatkan, pasti diselamatkan. Tukang urut atau dokter, ya kalau saya, bukan karena saya dokter ya, tapi sebagai pasien pun saya akan mempertaruhkan organ tubuh saya, tangan saya misalnya yang patah atau kaki saya, ke orang yang betul-betul mengerti, ke ahlinya, ke alat yang betul-betul terjamin sterilitasnya, dan ke orang-orang yang kompeten di bidangnya. Sekian dari saya. Like kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan share kalau bermanfaat buat teman-teman ya. Supaya mungkin kalau ada di luar sana yang takut karena tidak tahu operasi itu seperti apa, mereka bisa nonton dan akhirnya mereka bisa mengambil keputusan yang lebih bijak.